pengertian dari Insight Lens tuh apa dan kenapa kok memilih nama Insight Lens gitu? Jadi ngambil alurnya tuh dari, kalau tahu ini nih, Mata Najwa. Oh. Nah, benar, Mata Najwa ini kan kayak debat kecil antar politikus-politikus dan para petinggi-petinggi negara, yang dimana itu kan apa ya, sebenarnya itu berita. Menurut aku ya, itu berita juga talk show, tapi juga debat gitu loh. Jadi menurutku kayak, oh ini boleh nih daripada berita. Kan sekarang generasi Z tuh males banget kan kalau nonton berita. Nah dari situ ya harapanku penonton itu juga bisa mendapatkan insight yang lebih luas lagi dan lebih paham kenapa sih kita di era sekarang ini harus bisa mau nggak mau berdampingan dengan AI. Insight apa yang paling berkesan selama menjalankan program acara ini? Ya sama timnya ada, secara teknisnya ada, dan konsep acara tuh susah juga gitu loh ternyata. Dulu aku mikirnya kayak konsep doang gitu loh. Iya. Halo, hai Sobat Siniar, selamat datang di podcast Siniar Pens. Kembali lagi di podcast kita tercinta, dan di sini bersama saya Diska Yukartika. Saya yang akan memandu jalani podcast pada kesempatan kali ini. Dan hari ini podcast kita ini telah mengundang narasumber spesial ya, dari program Insight Lens. Boleh kita sapa dulu, di depan kita sudah ada Kak Aza dan Kak Asa. Oke, halo juga Halo. buat Sobat Siniar ya, sebutannya ya. Betul. Ini mirip ya namanya Aza dan Asa, beda satu huruf aja. Iya, harus detail ini ya. Iya benar. Ini boleh diperkenalkan dulu nih mengenai Kak Aza ini. Kak Aza ini namanya siapa? Namanya Kak Aza ya. Sebagai apa mungkin di Insight Lens, boleh diperkenalkan dulu. Oke, Sobat Siniar. Jadi sebelumnya perkenalkan, aku Aza, dan di sini aku di Insight Lens ini sebagai show director atau showdir disingkatnya ya. Ya mungkin Kak. Oke, Sobat Siniar, perkenalkan aku Asa pakai S. Nah, di sini aku sebagai program direktor alias PD. Oh, jadi di sini sudah ada, di depan kita sudah ada show directornya dan juga program directornya. Sudah meluangkan waktu, terima kasih banyak ya menyempatkan waktunya dari mengonsep acara, tapi masih disempatkan untuk datang ke sini gitu ya, untuk memperkenalkan programnya. Jadi Insight Lens ini apa sih Sobat Siniar? Insight Lens ini merupakan program acara yang disusun oleh mahasiswa program studi multimedia dan broadcasting, yang mana ada beberapa program acara, salah satunya ini Insight Lens, ada e-sport dan sebagainya gitu ya. Jadi hari ini kita akan mengupas nih mengenai program acara Insight Lens bersama Kak Aza dan Kak Asa. Sebelumnya boleh dijelaskan dulu nih Kak, Insight Lens itu apa? Terus pengertian dari Insight Lens itu apa dan kenapa kok memilih nama Insight Lens gitu? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Jadi kenapa namanya Insight Lens? Jadi aku di sini tuh mengimplementasi, jadi ngambil alurnya tuh dari, kalau tahu ini nih, Mata Najwa. Oh. Nah, benar, Mata Najwa ini kan kayak debat kecil antar politikus-politikus dan para petinggi-petinggi negara, yang dimana itu kan apa ya, sebenarnya itu berita. Menurut aku ya, itu berita juga talk show, tapi juga debat gitu loh. Jadi menurutku kayak, oh ini boleh nih daripada berita. Kan sekarang generasi Z tuh males banget kan kalau nonton berita. Jadi aku mengolah kepala gimana ya caranya biar nggak terlalu flat dan tapi masih ada beritanya gitu ya. Jadi aku mengimplementasi dari si Mata Najwa gitu. Oh, Mata Najwa ini berarti sebagai salah satu referensinya Iya, juga ya. betul. Oh, menarik banget. Kalau boleh tahu programnya ada apa aja nih Kak? Tadi kan disebutin sedikit mengenai debat ya, ada debat. Berarti newsnya nanti ada news debat, kayak bukan news yang formal banget, formal aja gitu. Programnya ada apa aja gitu, segmennya apa aja gitu. Oke, jadi kalau program ada berapa ya? 4 deh kalau guys. Ada 4. Bentar ya. Aku ingat-ingat dulu nih. Banyak nih karena ini. Oke, jadi pembukanya tuh diawali dengan debat nih. Debat yang tadi aku bilang kayak Mata Najwa. Nah, apa sih topiknya? Jadi aku ambilnya itu topik IT karena kita ada di kampus teknologi. Jadi aku ambilnya di IT aja dibagi membahas di AI. Nah, sekarang kan lagi heboh-hebohnya AI juga kan. Bener. Gitu, aku ambil itu. Terus ada program
ramalan cuaca, ada juga Oh. program kuliner, wisata, dan lifestyle, banyak deh. Ada program kuliner dan juga tadi real time juga ya berarti yang cuaca itu. Bener. Terus untuk itu perlu nyiapin aset-asetnya kayak gimana, Kak? Soalnya kan di hari itu harus tahu nih cuacanya apa. Terus berarti aset-aset yang disiapkan banyak dong ya? Banyak sih kalau cuaca, kita juga belum tahu kan kira-kira di hari itu secara real time cuacanya tuh apa, bakal hujan kah, panas kah gitu. Jadi kita harus menyiapkan semua aset-asetnya, dan juga kita harus memantau di hari itu. Kalau nggak salah subuh-subuh kita tuh bisa ngelihat kira-kira cuaca hari ini tuh apa prediksinya, seperti Oh itu. my god. Jadi pengonsepan program acara ini nggak hanya kayak dilakukan jauh-jauh di jauh-jauh hari gitu ya. Benar. Jadi waktu hari H itu harus tahu, harus lihat dulu cuacanya, baru nanti secara real time disiarkan kepada sobat siniar, sobat-sobat yang nonton nanti Inside Linus Iya. maksudnya ya. Terus kalau boleh tahu perbedaannya dengan acara program TV ini dengan program TV news konvensional lainnya tuh seperti apa, Kak? Kalau dari yang ya kayak yang aku sebutin tadi sih ya, kan Mhm. kalau di program, berita di konvensional lainnya itu kan kayak ya udah tinggal ada, apa sih, pembawa acaranya, MC-nya, kemudian mengarahkan ke studio yang di luar gitu kan. Nah, sedangkan orang sekarang cenderung kayak, apa sih berita sekarang bisa scroll di sosmed gitu kan. Apa sih berita aku juga bisa kok dapat infonya dari sosmed, dari TikTok gitu kan, sesimpel kayak video dengan durasi kecil. Jadi aku mikirnya apa ya yang agak-agak seru, agak panas, jadi ya udah itu pakai debat itu. Jadi apa ya, ya tetap berita cuman dikemasnya pakai debat biar ada seru-serunya dikit lah gitu. Jadi konsep atau pengemasan berita ini newsnya itu seperti apa itu yang membuat berbeda ya. Iya benar. Terus kalau boleh tahu nih mungkin dari Kak Asa, dari tadi udah Kak Asa nih. Kak Asa mungkin boleh dijelaskan dikit kenapa kok memilihnya ini sebenarnya cocoknya Kak Aza sih sebenarnya. Mungkin boleh saling melengkapi. Kenapa kok memilih membuat program acaranya tuh news? Apakah ini memilih kayak kita bikin news aja yuk program acaranya sebelum mengonsep ke yang lain-lainnya gitu. Kenapa kok nggak program acaranya tuh yang fokus kuliner aja atau fokus ke fashion aja kayak gitu. Kenapa kok milihnya news? Mungkin Kak Aza dulu yang show dear, nanti boleh dilengkapi ya. Oke. Jadi kenapa kita pilih programnya sebenarnya ini tuh acak ya. Acak Acak sama acara TV lainnya. Oke. Nah, kebetulan kita dapatnya news seperti itu. Mhm. Kenapa kok nggak yang acara TV-nya newsnya itu kayak kuliner gitu ya tadi ya? Kalau acara berita kan ya otomatis gimana caranya kita dapat informasi baru dong. Nah, aku di sini pengen juga penonton tuh dapat pemahaman baru dari acara berita yang akan aku bawa. Nah, itu juga alasan kenapa aku kasih namanya Insight Lens. Jadi ada pandangan baru biar lebih terbuka gitu. Oh, seperti itu. Jadi Iya. pengen membawakan informasi kepada para penontonnya nanti. Iya benar. Nah, kalau kuliner aja juga kan nanti jadinya jalan-jalan ya jatuhnya ya, bukan Fokusnya jalan-jalan aja iya, jadi ya. happy-happy aja. Jadi insight-nya kurang nih didapat gitu. Oh, jadi pengen menekankan dan membawa highlight itu sebuah insight-nya, pengetahuan baru untuk para penonton. Betul. Kalau boleh tahu nih Kak Asa, kenapa sih kok yang tadi kan disinggung juga ya di debatnya itu topiknya adalah artificial intelligence yang mana itu juga lagi hype di tahun-tahun sekarang ya. Kenapa sih kok memilih topik itu? Karena balik lagi tadi kan relate, apalagi mahasiswa sekarang itu banyak sekali yang menggunakan AI. Tetapi banyak sekali tuh pro kontranya. Iya Nah, benar. kita akan membuka sudut pandang di situ. Namanya aja insight ya, wawasan. Terus lens itu kan kacamata ya. Jadi bagaimana cara kita memandang suatu permasalahan yang ada di lingkungan kita, terutama di lingkungan mahasiswa. Salah satunya yang sedang lagi panas-panasnya itu, yaitu penggunaan artificial intelligence tadi. Oh, jadi pembuatan acara ini, program acara ini pengonsepannya benar-benar disusun dari yang ada dan yang real dari lingkungan sekitar di waktu itu juga ya berarti ya. Oh, keren banget sih ini yang konsep acaranya. Mau memberikan applause. Ya, seperti itu ya. Nah,
kalau mengenai kolaborasinya, pasti kan bikin program acara TV itu perlu kru tim yang nggak hanya beberapa orang aja, pasti banyak orang dong yang perlu diarahkan, dibantu untuk memberitahu nih konsep kita kayak gini, nanti jalannya gimana untuk mengkolaborasikan, mengkoordinir mereka tuh seperti apa sih? Mungkin dari Kak Aza dulu. Oke, kan jadi kru tuh banyak ya. Ada yang mulai dari produser, ada yang dari asisten produser, ada FOH juga, banyak banget deh pokoknya. Nah, jadi di sini aku lebih mengkoordinasikannya tuh dengan PD sih, dengan produsernya sama Asa. Jadi kalau apa ya udah kita saling kontekan mengenai ini nanti acaranya seperti ini dan jadi teknisinya enaknya gimana gitu. Jadi aku koordinasinya dengan Asa. Baru dari Asa ke teknisi yang lainnya. Dari floor director, dari FOH lainnya, dari kameramen dan ya semuanya dia. Oh, jadi kolaborasinya benar-benar ke seluruh, menyeluruh, tapi kayak ada step-stepnya dulu Iya, gitu benar. ya. Nah, kalau mungkin dari Kak Asa, gimana nih Kak kolaborasi di antara cara mengkolaborasikan di program acara Inside Lens ini? Nah, bener sih seperti kata Kak Aza tadi, cuman waktu awal pertama-tama itu kita ngumpul dulu nih, terus kita ada ngobrol-ngobrol ringan. Kan ini kolaborasi di acara Inside Lens ini bukan hanya satu kelas aja ya, tapi terdiri Iya. dari 2 kelas tuh. Satu angkatan Satu ya? angkatan. Iya, satu Oh my angkatan. God. Satu Banyak angkatan. banget nih. Terus beberapa dari kita kan mungkin ada yang belum mengenal satu sama lain ya. Jadi kita ada ngobrol ringan gitu. Kita kumpul terus tanya, kira-kira kamu selama ini kalau ada project lebih prefer kemana? Kamu lebih nyaman kemana? Misalkan kamu coba sama job desk ini, kamu kira-kira menyanggupi nggak? Mau coba nggak? Seperti itu. Oh, jadi dikoordinir dan dipahami dulu nih dari tiap-tiap individunya tertariknya di bidang apa, baru nanti diarahkan kemananya itu di situ ya, dengan Iya, ngobrol-ngobrol benar-benar. dulu juga ya. Betul. Oh, seperti itu untuk kolaborasinya ternyata. Kalau boleh tahu juga nih mengenai tantangan terbesarnya. Pasti kan dengan banyaknya orang ada tantangan yang dihadapi. Boleh dong di-spill dikit di program acara ini tuh tantangan yang dihadapi tuh seperti apa gitu? Kalau tantangan ya banyak sih sebenarnya ya. Iya, challenging Banyak ya. banget, iya challenging banget ini sebenarnya. Mungkin dari waktu. Jadi ya dari waktu sih utama. Jadi kan ini 2 kelas ya, tadi Bener. bilangnya satu angkatan, kita harus bener-bener gimana caranya kita bisa ngumpul di satu waktu yang sama nih. Dengan jadwal kelas yang berbeda, jadi itu kayak kapan ya kita mulai flow gitu, kapan ya kita bisa diskusi, kapan ya kita bisa kumpul gitu. Menyatukan jadwal ya. Iya, menyatukan Oh my jadwal, itu sih yang God. menurutku susah. Terus ada juga yang beberapa teman-teman tuh kayak aku sebenarnya pengen di bagian ini, tapi karena aku kurang bukan memumpuni sih, karena SDM-nya yakin iya mungkin, kurang yakin iya. juga. Oh. Dia kurang yakin atau karena dia lebih kayak enggak deh aku mau nyoba hal yang baru. Jadi kan ada yang masih belajar, ada yang udah berhasil memahami. Itu juga menurutku challenging banget sih. Ada yang udah paham di bidangnya Iya, gitu ya, benar. mengambil di bidang tersebut gitu. Tapi ya karena ini program acara yang dibuat oleh mahasiswa, pasti di sini juga untuk belajar juga ya, belajar hal baru juga ya. Benar. Begitu. Nah, kalau dari Kak Asa sendiri nih, tantangan terbesarnya yang dihadapi itu apa gitu sebagai program director? Kalau tantangan terbesarnya saat menjalani flow itu mungkin ada di saat peminjaman alat juga ya. Peminjaman benar, alat. benar. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Nah, itu kan membutuhkan alat lab itu nggak hanya satu lab aja ya. Oh. Jadi di lab-lab lain juga kita iya ini kita harus pinjam ini. Tapi suratnya belum nih misal. Oh, ada gitu deh. pembuatan surat juga Iya, untuk kejar-kejaran peminjaman. tanda tangan juga. Oh iya, benar. Oh, seperti itu ya. Berarti untuk penggunaan
alat lab, perlu surat menyurat, terus juga perlu ACC juga dari dosen ya. Iya bener. Terus baru mengambil alat. Itu salah satu tantangan Betul. yang dihadapi ya. Betul, kita kan juga harus mengejar dosen ya, kesibukan dosennya tuh Mhm. dan ngejar-ngejar tanda tangan gitu. Iya benar-benar Mm-mm. seperti itu ternyata tantangan yang Betul. dihadapi. Terus menyesuaikan waktu juga. Nah, jadi di lab yang lain itu pasti kadang itu ada acara juga kan. Oh, alatnya pas dipakai gitu ya, harus Mm-mm. bisa timingnya pas itu seperti Betul, apa. menyesuaikan kegiatan mereka Mhm. juga seperti itu. Kayaknya yang lebih ekstra kerja di ASA sih. Karena pada saat acara dimulai kan nih, misalnya kayak ini kamera 1, kamera 2, kamera 3. Terus ada di switcher nih, gimana switcher gitu. Oh my god, tapi kalau menurut aku nih ya kayaknya semuanya ekstra kerja Iya deh. sih. Kayaknya ekstra kerja Semuanya harus kerja. Iya, kalau nggak gitu Inside Lens ini nggak mungkin membawakan acara yang luar biasa nantinya. Betul gitu kan sih. ya. Menurutku kalau di segi, kan aku tadi katanya si teknis ya. Mm-mm. Kalau acaranya, otaknya acara menurut aku tuh lebih ke showdirnya sih. Jadi dia mau buka, mau membuat program apa, misal tadi Inside Lens ya, karena ingin memberikan wawasan kepada penontonnya. Nah itu Oh. otaknya ada di show director. Pemikirannya dari show director, teknisnya di ASA. Betul. Tapi ini jujur ini menarik banget karena setahu aku ASA, aku nggak tahu ya sedalam apa aku mengetahui ASA, tapi setahu aku ASA tuh nggak seteknis itu, tapi dia berani untuk mengambil program director di sini. Dan juga itu mungkin menjadi salah satu tantangan terbesar juga nggak sih ASA? Jujur iya, mungkin seperti yang dikatakan Aza tadi, aku tuh salah satu orang yang kurang yakin dengan job desk yang mau aku ambil sebelumnya, karena program director menurut aku kan juga harus banyak banget buat koordinasi dengan teman-teman yang lain saat ya. produksi ya. Betul, dan itu tantangan buat aku sih. Aku harus keluar dari zona nyaman aku. Terus ayo nanti kalau misalkan habis acara ini kita masuk ke segmen ini gitu-gitu, dan harus memperhatikan lebih gitu. Dan juga kita harus membangun chemistry juga kan sama teman-teman yang lain. Jadi dari sebelumnya aku yang lebih nyaman untuk bekerja secara individu, ini kayak kerja didorong tim nih. ya. Iya, didorong nih, kamu harus coba gitu. Oh, jadi kalau boleh aku simpulkan mungkin di Inside Lens ini menjadi wadah belajar yang bagus juga ya, sangat bagus, di mana orang yang mungkin belum terlalu paham mengenai teknis tapi bisa belajar, bisa mengasah skill di situ. Terus juga kerja tim juga ternyata Iya, juga betul. sangat diasah di program acara ini gitu. Nah, kalau itu tadi sebenarnya menyangkut dengan pertanyaan selanjutnya ya, ada berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini adalah insight atau skill apa yang didapatkan oleh mungkin bisa perwakilan teman-teman atau mungkin dari show directornya sendiri atau program directornya. Boleh Kak Azza dulu. Oke, kalau dari aku nih, sejujurnya nih ya, aku bukan anak multimedia. Oh, Jadi dari benar-benar dari SMA, dan ya di sini dari nol banget sih. Oh iya, Dari nol kalau ya. boleh tahu SMA-nya jurusan apa? oh my god. Ini jadi Iya, aku penasaran latar belakang SMA tapi masuknya Tiba-tiba ke sini gitu. iya. apa yang membuat tertarik masuk ke multimedia broadcastingnya PENS ini? Sebenarnya aku hanya tertarik di broadcastingnya aja sih. Oh. Karena suka Yeping. Suka broadcastingnya Iya. ya. Terus lama-lama ternyata juga di sini aku juga harus belajar secara teknis juga Iya. ternyata. Ya meskipun aku juga ini gimana ya gitu kan. Tapi ya udahlah, seiring berjalannya waktu juga belajar karena Terbiasa. kayak terbiasa udah paham, oh alurnya seperti ini. Dan aku harus memahaminya, oh bidangku di bagian ini nih, oh ini harus gini gitu. Gitu sih. Dan ya menurutku itu salah satu insight yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya, karena emang gak pernah nih aku dapet, dan baru bener-bener selama di kuliah. Itu sih menurutku. Jadi kerja sama timnya ada, secara teknisnya ada, dan konsep acara tuh susah juga gitu loh ternyata. Dulu aku mikirnya kayak konsep doang gitu loh. Iya. Ternyata setelah ini ternyata susah ya.
Oh, berarti Kak Aza ini selain dari mengonsep acaranya tadi ya, belajar mengenai multimedianya juga Iya, banyak ya di sini. ekstra Insight nih. baru ekstra nih belajar multimedia di program acara Insight Lens ini. Nah, mungkin kalau dari Kak Asa gimana nih? Insight apa yang didapat? Insight apa yang paling berkesan selama menjalankan program acara ini? Yang kena banget di aku sekarang itu insight untuk gimana caranya kita jadi program director gitu. Jadi kan Gimana tuh? gak semuanya itu apa ya, kita tahu beberapa hal tapi gak semuanya itu harus kita kerjain. Jadi ada beberapa ranah nih yang kita tuh gak boleh ngelangkahin ke situ. Oh, Betul. I see. Terus yang tadi kan aku juga nyoba-nyoba nih memberanikan diri untuk Memberanikan keluar diri. dari zona nyaman kan. Nah, itu sih yang aku pelajarin gimana caranya kita berkomunikasi antar tim gitu. Terus juga aku lumayan sama dengan Kak Aza, aku tuh tertarik sama sisi broadcastingnya, tapi di depan layar gimana kita ngobrol gitu. Nah, tapi ternyata aku juga harus memperhatikan di sisi alur Sebaliknya iya, ya. teknisnya, alat-alat teknisnya. di belakang layar penyiaran itu seperti apa sih gitu. Terus juga harus memperhatikan jalannya acara kan ya gitu. Dan bagaimana caranya aku untuk mengelola energi aku. Oh. Iya, jadi aku tuh di flow-flow yang kemarin-kemarin waktu latihan itu sadar kalau aku banyak capeknya gitu, energi aku kok keserap banget gitu. Dan di situ aku belajar, oh berarti gimana caranya aku bisa memanage energiku dan fokus sama job desk utamaku nih. Gitu. Oh, seperti itu. Jadi develop diri sendiri juga ya, dari diri pribadi Iya, juga itu. benar. Itu menarik Tapi banget. kita juga develop diri orang lain juga gak sih? Iya. Karena kan tim ya. Iya, Jadi kita kerja harus tim. menyesuaikan moodnya, harus menyesuaikan kebiasaannya, terus Banyak banget ya iya, yang harus kebiasaan baik buruknya. Oh, itu bener sih, oh my apalagi God. kita kalau misalkan ada temen yang kurang responsif, kita juga harus yang Ekstra ayo ya. ayo ini Oh gimana my tugasnya, God. ayo kita kerjain bareng-bareng, ini gimana, udah selesai belum, progresnya sampai mana, kita harus Ekstra banget lah. berinisiatif untuk mengajak mereka, Menarik mau banget. merangkul lah. Mau merangkul, mau membackup. Ini Betul. mungkin aku juga penasaran nih terkait backup, membackup. Waduh. Dimana pasti kan setiap kru yang ada di program acara ini nggak semuanya, ya pasti semuanya bekerja, tapi ada 1 atau 2 anak yang mungkin tidak menjalankan job desk-nya dengan baik gitu. Nah, itu bagaimana dari show director, program director tadi kan sempat di-spill juga ya, kalau harus mungkin di follow up, mungkin disamperin, ditanyain gitu. Tapi kalau memang benar-benar menghilang gitu, gimana sih cara mengatasi atau membackup biar job desk itu tetap selesai gitu? Aku baru kenal nih, misal aku baru kenal, aku belum tahu kamu kayak gimana, ya better diajak ngobrol dulu. Maunya kayak gimana? Dipahami dulu dipahamin dulu individunya sebelum kita salah langkah, salah ambil jalan kan. Jadi dipahamin dulu. Kalau emang dari dia nggak ada pergerakan, mungkin aku ya ajak diskusi tim lainnya. Ini gimana nih anaknya? Yang bisa nge-backup. Iya, siapa yang bisa nge-backup. Tapi kalau misalkan sekiranya dia masih ada inisiatif nih, udah ada semangat lagi nih, ya udah. Akhirnya nggak perlu nge-backup lagi dan teman-temannya akhirnya sama rata juga kan tugasnya. Oke, mungkin kalau dari Kak Asa ada tambahan terkait backup dari kerja tim yang krunya banyak ini. Ada sih, dan kebetulan kita ini juga berkolaborasi dengan adik tingkat ya. Iya, benar. Oh my God. Iya, terima kasih banyak ya betul. untuk adik tingkat. Kita membuka open recruitment juga untuk beberapa job desk. Jadi adik tingkat yang mau belajar sama kita di job desk itu boleh untuk masuk, dan saat mereka udah masuk kita diskusiin sama sesama teman kita, kira-kira adik tingkat kita dikasih job desk apa ya gitu, yang sekiranya mereka tuh bisa belajar juga, bisa mereka handle juga, seperti itu, dan membantu kita. Nah, selain kolaborasi satu angkatan, kita juga kolaborasi sama adik tingkat
Iya, seperti benar-benar. itu. Ya apalagi adik tingkat kan masih belum dapat pemahaman secara teknis ya. Maksudnya belum yang mendalam bener. banget nih. Jadi kita bisa dibilang bukan kerja sih ya. Bisa dibilang belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Jadi kita belajar secara teknis sharing nih. juga Iya, ya. tapi kita juga sekaligus sharing gitu. Oh iya, kita belajar mengenai hal-hal teknis yang kita belum Pahamin, pahami. tapi kita juga mengajari mereka yang Sharing. belum paham juga. Jadi menurutku kayak iya sih, ini juga belajar mengajar juga. Iya, tapi iya sih, itu menarik banget ya kalau kita belajar sambil praktek, belajar sambil Bener. sharing tuh kadang apa yang kita dapetin tuh jadi lebih maksimal, jadi lebih banyak gitu. Kayak oh ternyata ada hal-hal yang kayak kita belum ketahui tapi mereka tahu. Iya, bener, kayak bener, gitu. Betul. Terus Dan terus iya, terus kalau kita biasanya dapat ilmu mengenai suatu hal terus kita share ke adik tingkat atau ke teman yang lain tuh kadang lebih masuk nggak sih di ingatan kita, kayak di alam bawah Iya. sadar kita kayak gitu nggak sih biasanya Iya, tuh. kayak apa ya? Ya kasarannya kayak bayi ngobrol sama bayi lah ya. Sama-sama belajar Iya. mengenai multimedia broadcasting. Kalau dari Kak Asa tadi gimana? Mau ada nambahin apa, Kak? ternyata yang mau aku bilang itu udah kamu bilang barusan. Oh iya. Iya, Plot jadi twist ya. jadi aku tuh pernah dengar kalau misalkan cara terbaik untuk belajar salah satunya itu juga dengan kita belajar seakan-akan kita ngajarin orang lain. Iya benar Oh, benar. iya, benar. Kak. Setuju. Jadinya lebih melekat ke kitanya, kayak Iya. kita ingat juga gitu. Kan iya, jadi yang mengajari ini kan jadi ada ke pressure sendiri kan. Masa aku ngajarin nggak paham gitu kan. Iya, jadinya mau nggak mau Otomatis paham jadi nih. paham ya. Benar. Seperti itu. Nah, balik lagi ke program acaranya ya. Kenapa sih kok penonton harus banget nonton Inside Lens? Dari Asa dulu nih. Ya Oke. boleh dari program directornya Dari dulu. aku ya. Ya. Namanya aja Insight Lens gitu. Mhm. Wawasan dan juga lensa. Nah, Oh. jadi gimana caranya kalian bisa dapat sesuatu, kalian bisa melihat dan mendapatkan wawasan dari program acara yang kami bawakan ini. Terutama tadi kan ada segmen AI tuh. Kita kan lagi marak banget nih AI di mahasiswa ya. Banyak banget yang pakai AI tapi kadang ada yang nggak kekontrol, tapi ada juga nih yang pro. AI itu bisa bagus banget kalau dipakainya dipakainya benar gitu. Jadinya kayak wah, kayaknya seru nih gitu. Membuka wawasan baru. Membuka wawasan baru. Terus juga aku pengen nambahin keunggulan news kita dari news yang lain karena kita tuh ada main lighting juga. Oh. Betul. Jadi suasana newsnya itu kayak lebih dramatis lah. Oh my god. Jadi dengan adanya alat-alat yang memang memumpuni di studio kita, itu juga dimanfaatkan juga ya, diimplementasikan di program acaranya berarti Benar. ya. Betul. Biar lebih ada suasananya lah ya, biar Bener. terbangun. Tadi mengenai AI nih, kadang aku pribadi sih membuat AI itu sebagai asisten pribadi gitu. Kadang nanya-nanya saran kayak gitu-gitu, itu pasti menarik banget sih. Salah satu programnya kan mengenai AI ya. Perdebatannya itu seperti apa, pasti aku akan nunggu banget program Bener. acaranya tayang gitu. Kalau udah selesai Kak Asa, ada yang mau ditambahin lagi mungkin? Kayaknya silahkan Azza dulu yang menambahkan. Boleh, dari showdirnya. Oke, kalau dari aku kenapa sih harus lihat Inside Lens? Kita kan, iya benar sih kayak yang tadi Asa bilang, kan kita sekarang sebagai mahasiswa nih ya nggak luput dari AI. Bahkan sesimpel, aduh aku buntu nih gimana ya latar belakangku. Apalagi mahasiswa akhir nih, atau di laprak-laprak tuh ya. Gimana ya aku ngerjain laporannya. Terus minta bantuan AI. Jadi apa ya, aku harapannya sih biar penonton juga paham bagaimana caranya kita bisa menghargai AI, memperlakukan AI itu dengan sewajarnya. Tapi juga kita, sewajarnya ya. iya benar. Jadi gimana kita pakai AI dengan sewajarnya dan bagaimana cara kita memanfaatkan AI ini nggak dengan cara yang salah gitu loh. Oh, Jadi seperti ya itu.
Jadi misal nih ada temen, kamu ini loh kok AI terus sih, dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Ada juga yang kenapa aku malah belajar dari AI. Nah kan itu dua perspektif yang sangat Berbeda bertolak ya. belakang. Iya bener banget. Nah dari situ ya harapanku penonton itu juga bisa mendapatkan insight yang lebih luas lagi dan lebih paham kenapa sih kita di era sekarang ini harus bisa mau nggak mau berdampingan dengan AI. Oh, seperti Iya, itu. dan semoga penonton juga bisa memahami apa aja sih dampak positif dan negatif dari AI itu sendiri gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi para penonton ini wajib banget nonton Inside Lens karena ada pengetahuan baru, wawasan baru, insight baru yang pastinya akan kalian dapat, baik itu dari segi news debatnya mengenai AI. Kalian nanti juga bisa nonton tuh, kalian pihak mana sih, setuju atau nggak setuju gitu. Iya, bagian pro Terus atau kontra nih. iya, bagian pro atau kontranya gitu. Terus juga di bagian tadi ada real time cuaca juga ya. Iya, ada Barangkali real time cuaca. kalian pengen tahu cuaca di hari itu lagi kayak gimana. Kalian jangan lupa nonton. Sama tadi kuliner ya kalau nggak salah. Betul. Nah, kalau kuliner sendiri tuh kuliner apa sih yang dibahas di program news ini? Kok kayaknya ini sesuatu out of the box yang menarik gitu. Oke, jadi kalau di kuliner sendiri ini apa ya? Kita sebagai seorang mahasiswa pasti suka jajan nih di luar. Iya ya, iya aku suka juga beli-beli lagi. makanan. Iya, aku juga suka sih. Jadi pasti ada apa ya? Aku juga harapannya pengen bantu UMKM yang emang sepi gitu. Oh my god. Jadi Maksud yang FYI sangat nih. mulia, Masya Iya, Allah. jadi kayak FYI nih ini ada UMKM loh yang jajanannya enak tapi kalian nggak tahu gitu. Oh, itu Jadi ya cuman penonton. FYI aja sih. Kalau dari Kak Asa mungkin kuliner ini kenapa kok ada tema kuliner ini, Kak? Karena kan gak semua orang dari Surabaya juga Oh my kan. god, jujur iya ya, mahasiswa. Emang dari mana ini yang diliput ini kuliner daerah mana nih kalau boleh tahu? Daerah mana ya Kak Azza? Spill dong, boleh dong, di-spill sedikit. Nonton aja deh. Nonton aja deh. Iya, mungkin dari orang-orang Surabaya, orang yang tinggal di Surabaya tapi bukan dari Surabaya. Jadi insight baru ya bagi mereka kalau di Surabaya itu ada kuliner-kuliner yang mungkin hidden gem kali ya bilangnya. Iya, hidden gem. Hidden gem yang mungkin bisa dicoba dan itu bisa kalian ketahui kalau kalian nonton Inside Lens. Jadi jangan lupa nonton Inside Lens ya guys. Nah, untuk teman-teman yang mau nonton Inside Lens nih, mereka bisa nonton di mana dan kapan sih, Kak? Mungkin showdirnya dulu boleh kasih tahu nih, spill dikit. Oke, jadi kapan ya? Jadi Inside Lens itu bisa kalian tonton di YouTube dan akan selalu diupdate ya di Instagram kelasnya kita. Oh, kan ada update nih. Iya, dan nanti bisa coming soon dipantengin. ya. Iya, pasti ada coming soon nih tanggal sekian gitu. Dan ya pantengin aja sih Instagram sosmed kita. Kita pantengin Instagramnya. Gak sabar Ini untuk nanti menanti ada. Inside Lens Ada di ininya YouTube. enggak sih? Oh, nanti boleh deh. Agak PR ya untuk editor tapi boleh. Aku lupa nih namanya. Ya itu deh. Iya, nanti boleh ya, nanti kasih tahu ke kami biar nanti penonton yang mau lihat update-nya kapan sih jadinya tayangnya penonton dan tayang jadi satu. Ya gitu. Kapan sih tayangnya nanti bisa diupdate di Instagram kami. Di mana? Di sini. Gimana sih? Di Itu sini. muncul animasinya. Saya lupa namanya apa, nama Instagramnya. Iya, boleh nanti ya diupdate di situ. Oke, berarti seperti itu ya. Mungkin terakhir nih, kalau dari Kak Azza dan Kak Asa, ada nggak sih harapannya untuk mungkin program Inside Lens, program news ke depannya itu seperti apa? Karena ini termasuk pemenuhan tugas juga ya, tugas Bener. di semester 4 program studi multimedia broadcasting, membuat program acara TV, salah satunya News Inside Lens ini. Harapannya ke depannya itu seperti apa kalau ada program news yang serupa? Dari aku dulu nih. Boleh Oke. dari Kak Azza dulu. Harapannya ya semoga di kedepannya dengan perkembangan pertelevisian ya yang menurutku semakin seiring dengan berjalannya waktu semakin berkurang dan minat penonton untuk menonton acara TV berita juga semakin berkurang. Semoga ada inspirasi dan inovasi baru buat teman-teman yang akan membuat program acara berita di ke depannya nih. Jadi semoga dari inovasi itu
ada muncullah ternyata berita tuh nggak semuanya flat loh gitu sih. Aku cuman berharap itu aja sih. Mungkin kalau dari Kak Asa, apa harapan ke depannya kalau ada program news yang serupa? Harapannya dari aku, apa yang bisa diambil dari program acara kita dibuat jadi inspirasi gitu, yang bagus dipertahankan, yang bisa dikembangkan, bisa ditingkatkan lagi, seperti itu. Menarik banget ya. Mungkin ada sepatah dua patah kata mungkin untuk penonton yang mau nonton atau untuk penonton Inside Lens di rumah, boleh disampaikan terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini. Siapa dulu nih? Dari Kak Aza dulu boleh. Oke, sepatah dua kata ya. Iya. Jangan lupa nonton aja sih ya. Jangan lupa nonton ya Iya, program pantengin acara. aja sosmednya. Ya, gitu aja. program acara yang luar biasa ini yang udah dikonsep oleh banyak kru dan dua perwakilannya yang di Iya, sini. benar. Seperti itu. Mungkin dari Kak Asa ada yang mau disampaikan? Sama, jangan lupa nonton karena Inside Lens akan membuka pandangan baru untuk kalian melalui wawasan yang akan kita hadirkan. Oh my god, seru banget ini podcast hari ini karena kita membahas program acara yang sedang berjalan dan akan segera tayang. Dan pasti saya dan penonton yang ada di rumah menunggu-nunggu untuk program acara yang luar biasa ini yang udah dikonsep dengan matang dan wah, jadi wadah belajar juga. Pastinya ini akan seru banget untuk ditonton. Dan kesimpulannya, Inside Lens ini adalah program acara yang mana menambah wawasan baru baik dari kru internalnya maupun juga mereka membawakan program acara yang menambah wawasan baru untuk penonton juga dari kuliner, dari juga cuaca, dari juga mungkin yang lagi trending ya mengenai AI seperti itu. Jadi jangan lupa untuk nonton Inside Lens teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin mau mengetahui nih program acara lain, karena selain Inside Lens ada juga program acara lain seperti e-sport, ada juga satunya itu apa? Teka-teki. Ya, Liga Liga Logic. Nanti kita akan bahas juga di podcast Siniar Pens ini. Kalian jangan ketinggalan program acara yang seru juga, tidak kalah seru dari ini. Dan nanti kita akan bertemu lagi di podcast Siniar selanjutnya. Jangan lupa kalian untuk pantengin episode-episode Siniar di YouTube, di TikTok, di Spotify, dan juga di Instagram kita Siniar Pens. Terima kasih untuk Kak Asa yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kita bertemu di podcast-podcast berikutnya. Dadah!